Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Membedakan. Yohanes 4 ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Tuhan Yesus mau pergi ke Galilea dari Yudea. Apakah tidak ada jalan lain selain melewati Samaria? Tentu ada. Orang-orang Yahudi yang berpergian dari Yudea ke Galilea jarang melewati Samaria, karena bagi mereka itu daerah kafir dan buangan. Tetapi Tuhan Yesus malah melewati daerah Samaria. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, Tuhan Yesus pergi meninggalkan Yudea ke Galilea karena ia mau menghindari kerumunan orang banyak. Padahal, kalau dibandingkan secara jumlah untuk misi penginjilan, lebih banyak bertemu dengan orang-orang Farisi daripada hanya bertemu satu perempuan Samaria. Secara budaya pun lebih baik menemui orang Farisi, karena tidak baik bagi pria dan wanita yang bukan muhrim bercakap-cakap. Apalagi wanita dipandang lebih rendah pada saat itu. Dalam aktivitas kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, seperti Tuhan Yesus tadi. Dan kita harus memilih yang terbaik. Yang terbaik bukan hanya persoalan yang nampak. Kuburan orang Tionghoa pun nampak indah dari luar, namun di dalamnya tetap berisi bangkai. Yang terbaik juga bukan hanya soal jumlah yang banyak. Banyak gula dalam segelas teh juga menyebabkan diabetes. Tetapi yang nampak dan yang banyak juga bisa saja menjadi pilihan yang terbaik. Kita harus bisa membedakan mana pilihan yang terbaik, terutama untuk kebaikan yang bersifat rohani. Tuhan Yesus lebih memilih bertemu dengan orang kafir dan jumlahnya yang lebih sedikit. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ia memilih menabur benih di tanah yang subur daripada tanah yang gersam. Bukan karena perkara jumlah, bukan karena perkara nampak baik atau tidak, tetapi ini perkara di mana kita menabur benih. Berpikir jangka panjang dalam setiap pilihan dan melihat dampak rohani yang ditimbulkan dalam pilihan adalah cara terbaik untuk menentukan pilihan. Begitu juga dalam pekerjaan atau bisnis. Kadang-kadang yang nampaknya menghasilkan lebih banyak dan sedap dipandang, belum tentu itu adalah benih yang baik. Bisa saja itu hanyalah remah-remah roti yang tak berguna di masa mendatang. Untuk dapat membedakan, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh firman Tuhan, nasihat saudara seiman, nasihat dari Roh Kudus dalam hati nurani kita. Sebelum memilih, mari kita tentukan dulu bahwa kita harus memperhatikan dampak rohani yang bersifat jangka panjang, karena jika kita mengorbankan dampak rohani, maka kerugian yang kita alami juga panjang dan sangat sulit diubah. Misalnya, memberikan handphone agar anak mau diam atau tenang. Nampaknya bagus anak jadi tenang. Tetapi dampak rohaninya, anak hanya bisa tenang jika ada handphone. Ini menyebabkan anak ketergantungan kepada handphone dan sangat sulit untuk mengubahnya. Mari kita bijak dalam memilih. Bedakan mana yang berdampak merugikan kerohanian dan karakter. Sangat perlu kehati-hatian. Tuhan Yesus juga meneladankan ketika bertemu dengan perempuan Samaria ini. Sebelumnya, di Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus pada malam hari dan di tempat tertutup. Tetapi Tuhan Yesus menemui perempuan Maria ini di siang hari dan tempat terbuka. Tuhan Yesus meneladankan kepada kita, dalam memilih kita harus memperhatikan dampak rohani dan harus sangat berhati-hati agar tidak salah memilih. Kiranya hikmat dan pertolongan Roh Kudus menolong kita semua dalam setiap pilihan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.